Satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf tanpa bermaksud mengajari, Pak. Mohon maaf sekali. Kebetulan saja kawan, aku cukup banyak mengenal anak-anak komunitas yang katanya gangster, meskipun aku tidak pernah tergabung dalam hal tersebut. Kebetulan aku berasal dari Bandung. Maka lucu rasanya, di saat 3 DPO tersebut tergabung dalam sebuah kelompok gangster, namun sulit ditemukan identitas dan lain sebagainya. Agak lucu kawan. Mengapa lucu? Yang pertama adalah setiap anggota gangster yang terdaftar akan memiliki kartu tanda anggota. Entah dengan nama panggilan, nama asli, nama samaran, dan lain sebagainya. Mereka akan terdaftar dan mereka pastilah memiliki kartu anggota kawan. Kapan bergabung dan lain sebagainya, berposisi sebagai apa, pangkatnya apa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mereka ini pasti punya tempat tongkrongan kawan. Tempat di mana mereka berkumpul, tempat mereka bersosialisasi dan melakukan kegiatan baik positif ataupun negatif dan lain sebagainya. Maka lucu bila sulit menemukan hal tersebut. Lalu yang ketiga, mereka ini kan memiliki lokasi kesekretariatan atau tempat sekretariat di mana komunitas atau kelompok gangster ini berkumpul. Ya, selalu ada waktu tertentu untuk mereka berkumpul di kesekretariatan yang mereka miliki, baik cabang, pusat, dan lain sebagainya kawan. Lalu selanjutnya mereka ini memiliki struktur yang cukup jelas kawan, dari mulai pembina, penasihat, ketua umum, dan lain sebagainya. Tinggal dilihat saja keberadaan mereka berada di mana. Salah satunya di Cirebon, cari ketua dari gangster tersebut, ketuanya siapa. Otomatis cari informasi dari mereka, tidak sulit kawan. Mungkin ini yang terakhir dan mungkin paling unik kawan. Bila satu sama lain dianggap tidak mengenal baik, entah itu nama asli, rumah tinggal di mana, dan lain sebagainya, rasanya tidak mungkin kawan. Mengapa tidak mungkin? Karena rasanya tidak mungkin mereka tergabung dalam sebuah kelompok gangster namun tidak mengenal satu sama lain dengan baik, bahkan mungkin dianggapnya tidak mengenal nama aslinya seperti apa, rumah tinggalnya di mana. Rasanya tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin kawan. Seperti apa yang aku sampaikan di awal kawan. Kebetulan saja di saat aku muda, aku cukup banyak mengenal anggota dari beberapa kelompok gangster. Begitupun dengan ketuanya, aku cukup mengenal dengan baik dengan beberapa ketua dari kelompok gangster tersebut kawan. Dan aku mengenal dengan baik nama asli mereka siapa, tempat tinggalnya di mana, bahkan dengan orang tuanya pun aku kenal baik. Baik dengan anggotanya maupun dengan beberapa ketua dari kelompok gangster tersebut. Padahal aku pribadi saja tidak tergabung dengan gangster-gangster tersebut, sama sekali tidak tergabung. Namun aku mengenal dengan cukup baik dengan para anggotanya maupun dengan para ketuanya pada saat aku muda kawan. Maka lucu saja bila yang sudah tertangkap, yang notabene anggota dari gangster tertentu, beranggapan atau mengatakan tidak mengenal dengan baik, tidak tahu nama persisnya siapa, tempat tinggalnya siapa, orang tuanya siapa. Rasanya agak lucu kawan. Bahkan tidak hanya lucu, tidak make sense. Maka bila dari aparat tertentu menganggap apa yang menjadi argumentasi mereka dianggap valid, tidak mengenal dan lain sebagainya, rasanya akan semakin unik dan komedi kawan. Halo sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, ya. Akhir-akhir ini kita masih diviralkan terkait dengan kasus Vina Cirebon, pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan juga almarhum Eki yang diduga dilakukan oleh segerombolan orang. Dan sampai saat ini polisian sudah menetapkan 3 DPO, ya. 8 tahun berlalu masih belum ketemu, ya. Dan saya ingin mencoba ikut mengomentari, semoga komentar saya ini bisa bermanfaat bagi kepolisian, ya, maupun kuasa hukum dari almarhumah Vina. Teman-teman semuanya, ya. Yang pertama, saya yakin seyakin-yakinnya kejahatan apapun yang ditutupin rapat akan terbuka, karena tidak ada kejahatan yang sempurna teman-teman semua. Ya, ingat kasus Sambo, ya, meskipun ditutupin serapat apapun, beliau mempunyai kedudukan, beliau mempunyai segala infrastruktur untuk menutupi kasus itu, tetapi terbongkar teman-teman semuanya. Ya. Kasus Vina sudah 8 tahun berlalu, ya, dengan kekuatan
pembuatan film Vina sebelum 7 hari bisa membuat guncang ya, seluruh Indonesia. Artinya apa? Tadi kembali, kejahatan apapun ditutupin rapat-rapat akan terbongkar teman-teman semua. Yang kedua, saya meyakini ya, ini ada tangan-tangan ya, yang berusaha menutupi. Saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapanya karena kita selalu praduga tak bersalah. Ada tangan-tangan yang menutup rapat pelaku. Mungkin bisa jadi pelaku adalah anaknya seorang pejabat ya, atau mempunyai kekuatan uang, atau ya sekali lagi mempunyai ya kemampuan untuk menekan dari penegak-penegak hukum ya. Tetapi sekali lagi ya, dengan dibukanya kasus ini ya, saya yakin ini akan terang benderang karena kekuatan netizen sangat kuat ya. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya ya, terkait dengan kerasukannya Linda yang digambarkan dalam film itu, Vina arwahnya masuk ke Linda. Saya sebagai umat beragama tentunya ya, tidak ada arwah yang kembali ya merasuki orang, itu tidak ada teman-teman semuanya ya. Arwah masuk ya, almarhumah sudah meninggal masuk ke alam kubur, arwahnya itu tidak ada arwah yang gentayangan kemudian memasuki rohnya ke Linda seperti itu. Mungkin yang ada adalah duplikatnya Jin Korin ya, yang masuk ke alam pikiran dari saudari Linda. Tetapi terkait dengan masalah kasus ini ya, saya justru menduga ini ada kaitannya antara Linda dengan DPO dan Vina ya. Sekali lagi, ada kaitannya Linda, DPO dan Vina. Bisa jadi ya, ini bisa mengarah kepada cinta segitiga ya. Jadi Pak Polisi ya, untuk menguak kasus ini sebaiknya segera dicari Linda ya, diminta keterangannya, karena ya saya menduga ini ada kaitannya antara Linda, Vina dan DPO itu. Entah yang disebut oleh Linda, pengakuan Linda ketika mengatakan bahwa rohnya Vina masuk adalah nama Egy. Jadi 3 orang ini antara Egy, Linda ya, dan Vina ini ya, silahkan nanti dibuktikan ketika terkuak ini patut diduga ada korelasi ya, korelasi ketiganya. Jadi kuncinya ya justru di Linda ya. Sekali lagi, kunci untuk melakukan penyidikan kasus ini adalah di Linda. Bisa jadi ya, secara psikologis Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tetapi karena ada rasa bersalah atau beban yang begitu besar ya, sehingga dia seolah-olah kesurupan, tapi bisa memang di bawah alam sadar saudara Linda ini ya, yang tertekan ya. Linda yang tertekan akhirnya dia mengungkapkan apa isi hatinya ya. Jadi polisi bisa mengarahkan kepada Linda itu. Terus yang keempat ya, kalau terjadi dugaan pemerkosaan atau ruda paksa di situ ya, tentunya hasil visum kan sudah ada ya, ditemukan ada sperma di almarhumah ketika otopsi ya. Sebenarnya sangat mudah ya, dicocokkan dengan 8 orang yang sudah menjadi terdakwa. Apakah tes DNA-nya ada yang benar, atau jangan-jangan yang 8 ini juga menjadi korban karena tadi kasus ini ditutupin sehingga mengorbankan 8 orang yang belum tentu ya 8 orang ini adalah pelakunya ya, atau kesemua dari 8 orang ini adalah pelakunya. Jadi ya visum itu yang
ada ya, dengan tes DNA itu bisa dicocokkan sebenarnya. Ya. Sangat mudah Pak Polisi untuk bisa menemukan ini ya. Kemudian yang kelima pasti digital forensik terhadap HP. Itu pasti Pak Polisi sudah tahu ya. Bang Hotman sudah mengatakan dibuka semuanya HP dari almarhumah ya, saat itu tidak rusak ya. Kemudian HP-nya Linda, kemudian ada Facebooknya Linda, Facebooknya Vina, dan lain sebagainya. Ini kunci. Tetapi kunci yang utama ya, sekali lagi Pak Polisi, coba perdalam terkait siapa DPO atau siapa pelaku utama pembunuhan itu melalui saudari Linda. Terima kasih sahabat Wong Cilik, ini hanya sekedar opini. 8 orang yang ditangkap temennya Egy kan, kenapa Polsek nggak sketsa wajah si Egy, kan bisa tanya sama 8 orang yang ditangkap. Nah ini nih yang masih menjadi bahan perbincangan nih. Apakah 8 orang tersebut ada intimidasi atau mungkin ada ancaman? Kan kita nggak tahu, bener nggak? Mengingat Egy dan 2 temannya itu anak dari salah satu pejabat yang ada di Cirebon, bukan main-main loh. Mungkin spekulasinya ke sana sih kalau gue ya. Ada intimidasi atau ancaman, kalau menurut gue sih ke sana. Barusan tadi kita telah melihat beberapa state ya tentang kasus Vina ini teman-teman. Sudah 8 tahun belum ketemu 3 pelakunya, dan sekarang udah ketemu, tapi ini menjadi janggal juga teman-teman, apakah itu beneran atau tidak ya. Jadi ini semoga aja kasus ini cepat terbongkar. 2 lagi kasus pihak Cirebon ini teman-teman yang belum ketangkap, semoga cepat tertangkap ya. Jadi jangan lewatkan ya, video selanjutnya akan membahas tentang Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.